syahadatlah dulu. Lalu kemudian maka insya Allah kalau kakak kesulitan menemukan orang-orang yang bisa membimbing, insya Allah ada saya. Kakak tanya, saya akan arahkan kakak. Kakak mau memahami fikih, kaidah fikih, saya akan rekomendasikan guru saya juga. Kakak mau memahami tentang kaidah usuluddin, ilmu yang penting dalam Islam misalnya yang berkaitan dengan akidah, saya akan rekomendasikan. Bukan saya jadi guru kakak, karena saya juga seorang belajar. Paling kakak belajar dengan saya di kelas yang sama, saya ketua kelasnya. Kakak mau belajar baca Al-Quran, saya ketua kelasnya juga, bukan pengajarnya. Jadi mari sama-sama, saya akan menemani kakak untuk menuju proses yang lebih baik, karena saya pun sedang berprogres dan berproses seorang pelajar. Jadi minimal kakak selamatkan diri dulu aja deh, ketimbang kakak berlarut-larut berlama-lama sudah tahu benar tapi masih tidak masuk ke dalam kebenaran itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Syahadat itu bisa kapanpun dan dimanapun. Saksi itu bahkan sudah banyak ya, tempat saya contohnya ada juga kemarin itu yang syahadat, tapi secara administrasi memang akan diulang lagi nanti di lembaga yang memang mengatur tentang hal itu, RT RW kah, di manakah gitu ya. Nah, untuk sebagai nanti kalau kakak sudah jadi muslimah, kenapa wajib semua orang Islam tahu bahwa kakak sudah menjadi muslimah? Karena kami punya tanggung jawab kepada kakak yang harus kami tunaikan. Karena ketika kakak bermualaf, kakak harus menjadi tanggung jawab seluruh umat Islam. Entah itu akidahnya, entah itu keselamatannya, penjagaannya, perekonomiannya, wallahu a'lam bishawab. Itu menjadi kewajiban bagi kami umat Islam. Tapi bagaimana kami menjalankan kewajiban? Kakak bersyahadat diam-diam, kami tidak tahu. Ketika kakak meninggal, kakak adalah Islam, kami tidak bisa melaksanakan kematian kakak dengan cara Islam. Ini penting sekali dalam Islam. Ketika kakak tidak mengucapkan syahadat, kami nggak tahu kepada siapa mukena ini akan kami bagikan, gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Jadi saran saya ya bersyahadat. Iya kak. Mau di sini nanti dibantu sama Prof Erwin sama Bang Jibril, atau saya panggilkan Bang Juma mungkin, atau bagaimana? Terserah. Oh, boleh. Oh, sekarang Iya boleh. teman-teman bisa lihat Kak Bang Juma sedang live. Bisa dibantu panggilkan Bang Juma ke sini. Teman-temannya di bawah, kakak standby dulu ya. Prof Oreo, ada yang mau disampaikan? Silakan. Assalamualaikum Bang Jibril. Udah lupa, mohon maaf nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya telepon IBES dulu ya. Coba lihat. Boleh. Ya, Saya sudah japri Bang Juma. Enggak, teman-teman bisa cek apakah beliau sedang live? Silakan Prof, silakan. Ya, simpel Oke, aja. beliau sedang live. Ya, simpel aja untuk teman-teman sebagai proses Atau Bang Ali boleh juga. edukasi bahwasanya menurut para ilmuwan, terutama ilmuwan seluruh dunia pun mengatakan bahwasanya kalau kita mengenal dalam konsep energi ya, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Coba saya telepon Bang Ali bentar ya. Telepon Jernih. Jadi Islam itu sesuatu yang masuk di ranah nalar, rasional, dan empirik. Dan ini juga dibuktikan oleh beberapa pakar ilmuwan, ya kan, secara saintifik, secara ilmiah. Oleh karena itu, logika kita sebagai seorang manusia yang dikasih Tuhan untuk berpikir mana yang mengatakan benar dan mana mengatakan salah, itu berasal dari bagaimana proses pendidikan kita, ya kan? Pendidikan kita mengajarkan satu kebenaran, bukan mengajarkan satu kesalahan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan satu kebenaran, bukan mengajarkan satu pembenaran. Nah, jadi seperti itu polanya. Dan paling simpel adalah bagaimana kita sebagai seorang manusia memiliki namanya akal. Akal kita gunakan untuk berpikir dengan tepat. Makanya di dalam Islam itu ada 3 konsep, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Nah, jadi itulah dasar-dasar dalam bagaimana Islam itu mengajarkan 3, Islam, iman, dan ihsan. Itu yang paling menjadi satu pondasi dasar agar kita memahami kodrat kita sebagai manusia. Seperti halnya kita hidup.
Kita hidup itu adalah seperti pada saat kita berada di halte bus gitu kan, untuk menunggu bis. Menunggu bis untuk berangkat ke suatu tempat. Nah, itulah kehidupan. Jadi kehidupan kita hanya sementara, paling minimal mungkin sekitar 60 tahun. Kapan lagi kita menuju ke kehidupan yang kita inginkan, yaitu adalah kehidupan yang menuju ke hadirat Sang Pencipta. Bukan Sang Pencipta yang berasal dari konsep pemikiran manusia, atau menjadikan Sang Pencipta itu adalah sesuatu konsep inkarnasi dari manusia, tetapi Sang Pencipta adalah yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan makhluk hidupnya, menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan lautan. Nah, jadi seperti itulah Islam, pemirsa. Sebagai tambahan aja. Ya. Terima kasih. Masya Allah. Tapi begini Kak Esther Kristina, akunnya sudah berapa followernya? Karena sebenarnya kita butuh Kak Kristina bisa open cam menggunakan kerudung nanti. 741. 7. Teman-teman bisa di follow akunnya, bisa dibuka cam itu ya. Kak Esther bisa buka cam? Gak pakai jilbab. Aduh, gak Cari mungkin apa namanya? Pasmina. Iya boleh. Kalau ada taplak tutup. Selendang. Gordennya dia. Amin. Handuk. Assalamualaikum Ustadz Alwan, handuk gitu. Assalamualaikum Ustadz Alwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Insyaallah ini ada Ustadz Alwan ya. Ustadz, beliau ini hendak bersyahadat, mohon dibantu. Ini keren kalau nanti akhwat yang mensyahadatkan akhwat ini. Saya jadi saksi di sini. Boleh kah? Benar setuju. Boleh. Boleh. Boleh ya? Kuat gitu kan? Boleh dong. Boleh ya? Boleh. Oke. Insyaallah. Saksinya ya. Karena kalau ada yang laki-laki, kenapa bukan laki-laki? Enggak juga, enggak harus juga. Enggak ya? Tapi boleh secara fikih? Sahih? Boleh dong, ya Allah. Boleh. Insyaallah, baiklah kalau Silakan gitu. Pak. Kami sebagai Siap, saksinya. Subhanallah. Saya tunggu dulu Kak Esther untuk buka cam dan mencari penutup aurat. Nanti insya Allah akan kita besarkan komalnya Kak Esther. Insya Allah. Mudah-mudahan menjadi asbab Ustadz Alwan mendapatkan rahmat dari Allah. Amin. Mudah-mudahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Ya. Saya tidak tahu kalau apa namanya. Beliau sudah lama nunggu di bawah dari tadi itu. Mungkin saya naikin siapa? Ini kan saya baru nih ya. Beliau bisa kasih keterangan beliau gimana? Beliau ini seorang Katolik. Saya ceritain singkat aja Ustaz. Ya, silakan. Jadi beliau ini Katolik. Habis itu beliau dapat mimpi katanya tentang Asmaul Husna. Dan kami menjelaskan barusan, habis itu beliau udah belajar soal agama Islam 2 tahun terakhir. Nah, habis itu terkerucut, akhirnya Uni bertanya apa yang menghalangi, dan terbuka bahwa beliau udah ada niat. Jadi beliau mau login. Insya Allah ya. Itu aja sih Ustadz dari tadi. Kak Mutia, maaf di mute dulu ya Kak Mutia, izin. Allahu Akbar ya. Intinya sudah berproses ya, tidak ujuk-ujuk ya, nggak ada paksaan, nggak ada apa gitu. Beliau mungkin sudah mengakunya sudah 2 tahun sebenarnya belajar Islam, hanya saja beliau masih bingung how to being muslimah karena kan tidak ada guru yang membimbing. Jadi saya bilang ya Anda akan mendapatkan guru setelah Anda menjadi muslimah nanti. Itu hal yang mudah bagi Allah gitu. Apa Kenapa? itu istilahnya learning by doing ya? Yes. That what I mean. Bukan seperti ini ya. Pembuktian dulu kalau ingin tahu api itu panas bakar diri, bukan, tapi dia sudah tahu kebenaran itu. Dia sudah tahu bahwa ya saya sudah tahu tapi saya belum mendapatkan guru yang layak membimbing. Jadi kenapa enggak, kalau mau dapat guru ya masuk fakultasnya dulu kan, registrasi dulu gitu kan, dapat kartu juga bahwa kita sudah masuk di fakultas itu, baru nanti di situ kita berprogres. Itulah makanya beliau memutuskan malam ini bersyahadat. Kak Uniripa mulai. Uniripa yang mensyahadatkan, kami sebagai saksi. Aduh, saya tuh deg-degan. Masya Allah. Yang penting Iya kalau dong. secara fikih Iya dong. tidak bermasalah, insya Allah. Insya Allah nggak bermasalah. Ya.
Ya, silakan Kak Esther, kita tunggu dulu untuk beliau membuka cam dengan menutup auroranya ya, auroranya maksud Ya saya. Allah, terharu malam ini. Betul-betul terharu. Warahmatullahi wabarakatuh. Standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah beliau sudah. Dibesarin. Waalaikumsalam. Waduh, ini tugas pertama ini ya. Masya Allah. Masya Allah, subhanallah. Saya mau menangis. Subhanallah, Jamilah ini Jamilah. Allahu Jamilah Akbar dari ya. Kak Jamilah. Insya Allah saudara-saudaraku yang Judulnya? tercinta. Judulnya Uni. Ya. Judulnya tolong Uni. Judulnya sudah saya ngalamin. buang. Sudah saya buang Bang Jibril. Nggak ada lagi. Oke. Handphone Bang Jibril buang coba. Pasti nggak nampak itu judulnya. Maaf Bang Jibril. Afwan. Oke. Masya Allah. Maaf bercanda. Baik, biar nggak lama-lama sebelumnya saya mau memastikan dulu ikhwah. Pertanyaan saya mungkin ada 3 pertanyaan atau nanti boleh yang lain bertanya juga. Kak Esther, adakah orang yang memaksa Anda untuk memilih menjadi seorang muslimah? Loh, Bang Jibril kenapa turun Bang Jibril? Bang Jibril ngambek ya? Gitu atuh. Aku boleh cerita nggak? Silakan. Yang saya memutuskan sesuatu. Ya, Halo? Maaf. silakan. Dulu Suaranya kecil, Mbak. keluarga saya kebanyakan ya Muslim. Tetapi karena seringnya pergaulan dulu, ya akhirnya saya memutuskan untuk masuk Katolik saat itu. Hmm, Ya, terus, Karena saya berpikir dulu hidup saya dulu runyam saat itu. Jadi saya memasuki Katolik dan saya di situ saya belum paham, saya masih labil dan saya juga masih berpikir oh saya masih anak kecil yes. Jadi saya berpikir saya bebas dengan diri saya memilih apa saja. Masih Karena- muda lah ya waktu itu. Karena menurut saya dari kalangan keluarga saya sendiri, saya pun saya tidak pernah dianggap dan sampai saya pun saya mencari uang sendiri sampai saya berdiri di tangan saya sendiri dan saya bisa mempunyai apa yang saya mau. Akhirnya saya berpikir di saat itu, oh ya, lebih baik saya memilih jalan sesuai apa yang dengan kenyamanan, maksudnya dengan bagaimana saya bisa mendapatkan prioritas uang itu. Lama-kelamaan saya menjalani itu, ya lama-kelamaan sudah lama, akhirnya 5 tahun saya menjalani, saya mempunyai apa yang keinginan saya terturuti, lama-lama hati saya menjadi gelisah dengan diri saya sendiri yang di umur saya yang sekarang. Oke, jadi artinya tidak ada yang memaksa bahwa Kakak Esther ini untuk kembali ke fitrahnya sebagai seorang muslimah ya. Oke, kalau KTP sekarang itu masih Katolik tertulis. Kalau KTP sekarang masih tertulis. Oke, kita tidak perlu tunjukin KTP juga kayaknya teman-teman ya, karena itu nanti ke Bennett juga nanti. Nanti bisa kasih KTP-nya ke DM saya untuk bisa nanti teman-teman dari API membantu kakak apapun nanti urusan tentang administrasi gini bisa. Tapi saya ini nggak mau dihujat, nanti dikira nanti ada kayak maksudnya yang kayak netizen dari teman-teman saya atau yang sebagainya, takutnya saya dihujat karena Nah, saya inilah yang disebut dengan ujian. Kita sekarang gini, ketika kita beriman, maka memang kita akan ada konsekuensi. Tapi percayalah, Allah menyelamatkan orang-orang yang memang menyandarkan hidupnya hanya kepada Allah. Percaya saja, banyak orang-orang yang bersyahadat kemudian. Makanya ketika Kakak Esther khawatir nanti kakak akan dihujat atau apa, maka kami akan bersama dengan kakak. Itu kenapa saya butuh KTP. Sebenarnya nanti KTP-nya dikirim ke saya gitu, kirim ke saya KTP-nya. Terus nanti biar saya kasih ke API, jadi API bisa mengawasi kalau ada apa-apa dengan kakak, ya. ya masalahnya itu yang saya takutkan soalnya. API ini satu lembaga kak, yang memang sudah ini ya, jelas ya. Oke, Bang Jibril tadi kepental ternyata, kirain tadi ini tersinggung sama bercandaan aku. Buang HP-nya, beneran dibuang HP-nya Bang Jibril mah. Astagfirullah. Tadi rekam layar terus tiba-tiba mental, nggak tahu. Ini terlalu ini mengikuti kata-kata saya, nggak boleh Bang, buang HP, beneran dibuang HP-nya. Astagfirullah. Ya, Masya Allah ya.
Oke, Kak Esther nggak perlu kita ini lagi teman-teman. Nanti saya akan DM Kak Esther. Kak Esther saya udah follow, kakak follow saya. Nanti saya minta KTP-nya untuk saya kasih KP untuk insya Allah dokumentasi. Saya akan menemani kakak, membantu kakak untuk mengucapkan kalimat mulia, kalimat yang bisa menjadi asbab seseorang itu kembali ke fitrahnya, yaitu kalimat syahadat. Saya jelaskan bahwa syahadat ini dimaknai persaksian, bukan berarti kita harus lihat Tuhan dulu baru kita menyaksikan atau mengatakan Tuhan ada, tapi ini menyatakan sikap bahwa dengan keilmuan kakak yang sudah 2 tahun mencari kebenaran itu, kakak meyakini bahwa entitas yang layak disembah hanyalah Allah dan baginda Rasulullah hanyalah utusan Allah, tidak lebih daripada itu. Kurang lebih seperti itu. Maka bukan berarti kita harus lihat Tuhan dulu baru kita mengadakan persaksian, bukan. Karena itu diksi dalam bahasa Indonesia. Sementara kata syahadat ini dari bahasa Arab. Itu pemahamannya. Maka saya akan coba untuk, ya Allah deg-degan. Ustaz Alwan nggak dulu, Ustaz Alwan aja ih. Enggak, belajar ya. Gak apa-apa udah Uni ya. Bismillah Uni. Ya. Insya Allah, insya Allah. Oke, saya bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah ampuni dosa-dosa saya ya, karena saya merasa tidak layak sebenarnya, tapi ya mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya pribadi tentunya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ikuti saya Kak ya. Saya deg-degan ya Allah. Kak Esther dengar saya? Saya juga deg-degan soalnya. Ya. Keren, Masya Allah. Diikuti saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Asyhadu Allah. Oke, kejeda. Kita ulang lagi aja ya. Oke, ulang lagi aja ya, karena kejeda barusan. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Gimana? Subhanallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Muhammad.